Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Syahrul, Yudi Syahbani, dan Gustiandi akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Masa Depan Peradilan Agama di Indonesia. Pendahuluan. Peradilan agama merupakan salah satu dari literatur resmi di antara lembaga peradilan atau lembaga kehakiman dan juga salah satu dari peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena peradilan agama hanya menangani perkara-perkara tertentu dan hanya berlaku bagi kalangan umat Islam. Lalu bagaimana perkembangan peradilan agama di Indonesia yang sudah diakui sebagai peradilan resmi? Pada waktu Indonesia dijajah Belanda maupun Jepang, peradilan agama eksistensinya masih kokoh, walaupun terdapat usaha-usaha dari pihak penjajah untuk membuat peradilan agama menjadi tidak mampu mengembangkan diri secara baik, sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, karena mereka berarti bebas menentukan nasibnya sendiri, maka peradilan agama secara bertahap dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Sekarang peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Pembahasan A. Sejarah peradilan agama di Indonesia. 1. Masa sebelum penjajahan Belanda. Peradilan pada waktu itu dilakukan dengan sangat sederhana, di mana seorang kepala masjid biasa melakukan tindakan mengadili di serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal, seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan peradilan. 2. Masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya satu demi satu jatuh runtuh ke tangan kolonialis imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai akhir abad ke-19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam. Pendapat demikian tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Cromford, serta Raffles tentang banyaknya percampuran antara ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Profesor Mr. Ludwig Will Christian van der Burg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Penduduk yang beragama Islam akan diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti-Belanda. Untuk itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 nomor 6, STB 1835 nomor 58. Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau di antara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai penghulu atau ulama harus memutuskan hukum menurut Islam. Inilah yang kemudian disebut teori reception in complex. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintah penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam. Mulai saat itu, jika di dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif. 3. Pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih demi kepentingan Jepang. Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya.
Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasihat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan agama dan masalah warisan. Laporan itu membuat sejarah yang panjang-panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menentang kembali pemulihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda. Pendapat yang demikian itu mendapat tantangan yang berat dari Abi Kusumo, yang tidak saja menuntut tetap didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakannya tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selain itu, kompetisi masalah waris harus dikembalikan. Begitulah pembahasan dalam Sanyo Kaigi, Dewan Pertimbangan, tanggal 16 dan 17 Februari 1945. B. Peradilan agama dalam negara Republik Indonesia. 1. Peradilan agama sebagai peradilan negara. Kalau peradilan agama masa sebelum penjajahan telah berjalan secara mandiri, penuh dengan wewenang yang luas, seperti peradilan umum sekarang, dan semasa penjajahan kewenangan mengadilinya dikurangi dan dibatasi, maka setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya usaha-usaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam pasal 10 ayat 1 dinyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, peradilan agama mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Ini menghilangkan anggapan yang mulai ada sejak zaman penjajahan bahwa peradilan agama dianggap rendah dan kedudukannya di bawah peradilan umum. Keempat macam peradilan tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain dalam menjalankan tugasnya secara organisatoris, finansial, dan administratif di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan, sedang kekuasaan mengadilinya masing-masing berdiri sendiri-sendiri di bawah Mahkamah Agung, baik sebagai peradilan terakhir maupun sebagai pengawas. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di masa-masa mendatang kecenderungan membaiknya kedudukan peradilan agama tersebut terus berlangsung dan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar memeluk agama Islam? Masalah ini adalah kompleks dan tidak mudah, tetapi setidak-tidaknya dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu: 1. Harus dikembalikan kepada hukum Islamnya sendiri. Dalam konteks negara Republik Indonesia, kalau hukum Islam oleh para ahli dikembalikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih dirasakan sebagai perlindungan masyarakat, maka peradilan sebagai lambang kekuasaan berlakunya hukum Islam akan lebih banyak mendapat tempat. 2. Menyangkut kekuasaan kaum elit politik. Kalau kaum elit politik tetap konsisten dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut Dekret Presiden 5 Juli 1959 dijiwai oleh Piagam Jakarta, maka perkembangan peradilan agama yang sesuai dengan perkembangan masyarakat tidak akan dihambat dan dibatasi. 3. Kesadaran hukum masyarakat pemeluk agama Islam. Jika pemeluknya tetap konsisten dengan keislaman dan komitmennya kuat, maka peradilannya pun akan lebih berkembang dengan baik. Kesimpulan, peradilan agama yang merupakan lembaga kekuasaan hukum Islam, eksistensinya berbarengan dengan berlakunya hukum Islam, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keadaan demikian itu sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Di masa penjajahan Belanda, eksistensi peradilan agama tersebut terus berlangsung, walaupun terdapat usaha-usaha untuk mengebirinya dan dibuat mandul. Pada masa penjajahan Jepang, demikian juga keadaannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa peradilan agama mutlak diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama bagaikan gajah yang bersikeras ingin masuk ke lubang jarum. Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa pemerintahan Orde Baru, kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menempatkan peradilan agama di dalam konstelasi peradilan di Indonesia.
Walaupun belum memuaskan, semua itu sejalan dengan kesadaran umat terhadap Islam. Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan agama mempunyai arti besar dalam pembentukan politik hukum pemerintah. Dengan demikian, semakin umat berkomitmen kepada Islam, semakin sadar perlunya hukum Islam bagi dirinya, semakin tegak dan tegarlah peradilan agama di masa mendatang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.